Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Silvi. Di video hari ini sesuai dengan judul, kita akan membahas mengenai gaji P3K baru. Kalau gaji sebagai CPNS masih belum 100% diterima ya, kalau belum menerima SK PNS dan resmi menjadi PNS. Tetapi berbeda dengan P3K. Jadi, gaji pertama P3K misalkan P3K di golongan 9 atau kalau PNS itu PNS golongan 3A, itu gaji pokoknya sama atau berbeda. Gaji pokok ya teman-teman, bukan gaji yang diterima. Karena gaji yang diterima sudah ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang setiap ASN-nya berbeda-beda. Jika ada selisih di gaji pokok, itu nominalnya berapa ya kira-kira? Selengkapnya simak penjelasan video ini. Sebelum saya membahasnya, bagi yang belum subscribe, bisa untuk klik subscribe-nya serta aktifkan loncengnya ya, agar dapat selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, sebentar lagi teman-teman yang sudah lulus P3K di tahap 1 akan mendapatkan SK dan SPMT-nya. Nah, apa itu SPMT? SPMT adalah surat perintah melaksanakan tugas. Jadi teman-teman baik CPNS maupun P3K yang sudah mendapatkan SK namun belum ada SPMT-nya, itu artinya teman-teman belum resmi bisa bekerja dan mendapatkan gaji ya. Jadi CPNS atau P3K baru itu dibayar ketika SPMT sudah terbit. Contoh saja ini, SK P3K terbit di tanggal 1 April. Kemudian SPMT-nya terbit per 1 Mei. Jadi P3K tersebut berhak mendapatkan gaji mulai dari SPMT-nya terbit, yaitu per 1 Mei, bukan dari 1 April. Bisa dipahami ya teman-teman? Jadi pada pengumuman pendaftaran baik CPNS maupun P3K untuk semua formasi baik untuk guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis sudah ada nominal gaji seperti ini ya. Rentan penghasilan minimum dan maksimum. Untuk guru itu minimalnya 3.223.920, maksimumnya 5.881.679. Ini untuk guru. Kemudian untuk jabatan yang lainnya seperti tenaga teknis. Seperti tenaga teknis ini sesuai dengan formasinya dipersyaratkan untuk pendidikan apa. Kalau untuk guru itu minimal pendidikannya S1 ya. Tapi kalau untuk tenaga teknis ataupun untuk tenaga kesehatan itu bisa D3 ataupun ijazah SD, SMP, SMA itu bisa, tergantung formasi jabatannya. Nah, ini contohnya untuk jabatan teknis di pengelola layanan operasional itu dengan ijazah minimal D3 sampai S1 dan S2 itu penghasilannya minimum 2.858.800 sampai dengan 3.259.032. Kemudian untuk jabatan pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama itu setara dengan ijazah S1, penghasilan minimumnya di angka 3.203.600 sampai dengan 3.652.104. Jadi untuk di teknis ataupun di nakes itu tergantung ijazah ya, kualifikasi pendidikannya. Itu yang menentukan nominal gaji. Tapi kalau untuk guru itu harus minimal ijazahnya S1 ya teman-teman, bisa dipahami ya. Kemudian untuk macam-macam tunjangan dari penghasilan selain gaji pokok baik P3K maupun CPNS itu sama ya teman-teman. Terdiri dari yang pertama gaji pokok, kemudian tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan penghasilan yang lainnya. Kalau tunjangan punya struktural
bisa ada tunjangan struktural, fungsional, fungsional umum, kemudian jaminan kesehatan, tunjangan beras. Kalau daerahnya merupakan daerah terpencil itu ada tunjangan kemahalan daerah, dan ini juga ada daerah terpencil juga, dan potongan-potongan iuran seperti ini semuanya sama ya antara P3K dan PNS, tergantung formasi jabatan yang teman-teman lamar. Nah, yang membedakan itu gaji bersihnya hanya di tunjangan dan potongan-potongan saja ya teman-teman. Untuk gaji pokoknya ini semuanya sama. Nah, sekarang kita bandingkan ya gaji pokok untuk P3K awal dengan gaji pokok CPNS awal di golongan 9 untuk P3K dan di golongan 3 untuk CPNS atau PNS. Oke, ini ada contoh SPM atau surat perintah membayar untuk gaji P3K. Yang pertama ini gaji pokok 3.203.600 ini untuk P3K golongan 9 ya. Mendapatkan gaji pokok 3.203.600. Sama kayak di daftar pengumuman pendaftaran ya teman-teman, kisaran gaji minimum untuk P3K golongan 9. Kemudian untuk tunjangan suami atau tunjangan istri di sini 0 karena mungkin belum berkeluarga dan belum punya anak. Jadi di tunjangan anak dan tunjangan suami atau tunjangan istri ini 0. Berbeda dengan baris kedua ini. Ada tunjangan istri atau tunjangan suami sebesar 320, 360 dan tunjangan anaknya 64.072. Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah di gaji pokok ya teman-teman. Untuk semua P3K di golongan 9 ini semuanya gaji pokok pertamanya itu sama semua ya teman-teman. Yang membedakan di jumlah bersih penerimaan sebesar 3.323.100 ini, kemudian yang baris kedua ini sebanyak 3.836 ini tergantung ASN-nya masing-masing ya. Apakah memiliki istri atau suami kemudian anak juga, karena di sini ada tunjangan beras dan tunjangan yang lainnya, tunjangan fungsional umum kalau guru sebesar 125.000. Nah, ini yang membedakan di jumlah bersih. Selain penghasilan juga ada potongan-potongan ini. Ini untuk gaji P3K ya teman-teman di golongan 9. Kita sekarang lihat di gaji PNS di golongan 3. Dan ini adalah SPM atau surat perintah membayar untuk gaji PNS di golongan 3A, di mana dengan kualifikasi pendidikan S1 atau setara dengan golongan 9 kalau di P3K ya. Ini PNS ya, bukan CPNS. Kalau PNS berarti sudah mendapatkan gaji 100%. Kalau di P3K langsung mendapatkan gaji 100% begitu menjadi P3K. Tetapi kalau untuk PNS itu, PNS awal atau CPNS itu belum 100% dan baru 100% jika sudah PNS ya. Dan ini adalah gaji di golongan 3A untuk PNS. Gaji pokoknya di angka 2.964.000 gaji pokoknya. Kalau tunjangan yang lainnya tergantung pada ASN masing-masing ya. Di sini kita membahas untuk yang gaji pokok. Jadi selisih sekitar 239.600 dari P3K. Kalau P3K baru di golongan 9 atau setara dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 itu gajinya 3.203.600. Kemudian untuk PNS di golongan 3A gaji pokoknya adalah 2.964.000. Jadi selisih antara P3K baru dengan PNS
di golongan 3A dan golongan 9 itu sebesar 239.600. Nah, kalau untuk tunjangan-tunjangan itu antara P3K dan PNS itu sama ya teman-teman, ada tunjangan beras, ada tunjangan istri, tunjangan suami, kemudian tunjangan anak, dan tunjangan-tunjangan yang lainnya disesuaikan dengan jabatan teman-teman. Itu semuanya P3K ataupun PNS sama. Yang membedakan hanyalah gaji pokok ya. Terlihat sekali ya teman-teman pada daftar pembayaran gaji ini. Oke, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.